Selamat datang di video hari ini. Kita akan menjelajahi Gedung Putih, salah satu tempat teraman di dunia. Gedung ini dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih yang dirancang untuk melindungi presiden dan keluarga pertama. Mari kita bersama-sama menelusuri 15 fitur keamanan menakjubkan yang membuat Gedung Putih begitu istimewa. Nomor 15. Sensor inframerah. Meskipun tidak terlihat, bukan berarti sesuatu tidak ada. Banyak orang beranggapan bahwa waktu terbaik untuk menyerang Gedung Putih adalah di malam hari. Namun, mereka salah besar. Seluruh kompleks Gedung Putih dilengkapi dengan sensor inframerah yang mampu mendeteksi bahkan tanda-tanda panas yang paling samar. Burung-burung yang terbang dan tupai yang berlarian semuanya terpantau dengan cermat. Siapapun yang bersembunyi di semak-semak yang terawat dengan baik akan segera ditemukan, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Sensor inframerah ini tidak hanya terbatas pada halaman rumput, karena sinar laser mereka menjangkau hingga ke langit dan bahkan ke bawah tanah. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa lolos dari pengawasan mereka. Yang menarik, sinar laser ini sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi, meskipun Anda berpikir bisa mengelabui sistem ini dengan trik-trik ala Hollywood, sebaiknya pikirkan kembali. Lucunya, sensor terkadang bekerja terlalu efektif. Ada kalanya tim keamanan mendatangi ancaman yang terdeteksi, hanya untuk disambut oleh tupai atau tikus nakal. Selama tikus-tikus itu tidak menjadi mata-mata untuk pemerintah asing, mereka tidak perlu khawatir. Laser ini memberikan tim keamanan gambaran yang jelas tentang berbagai aktivitas di sekitar Gedung Putih, menjadikannya salah satu fitur keamanan yang sangat andal. Nomor 14. Rudal permukaan ke udara. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, Washington DC adalah zona larangan terbang yang sangat ketat. Jika terlalu banyak pesawat terbang di atas Gedung Putih, hal ini bisa menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak jahat. Oleh karena itu, menjaga langit tetap bersih adalah prioritas utama. Bandara utama terdekat adalah Bandara Nasional Ronald Reagan di Virginia, dan setiap pesawat yang tidak terjadwal mendarat di sana atau yang mengikuti lintasan yang mencurigakan akan segera diberi peringatan. Namun, berbeda dengan permainan bisbol, tidak ada 3 kali pelanggaran, hanya 1 peringatan yang diberikan, dan siapapun yang tidak mematuhi akan menghadapi konsekuensi serius. Gedung Putih dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara, yang bukan hanya satu sistem pertahanan, melainkan serangkaian rudal yang tersebar di seluruh kompleks. Tidak peduli dari sudut mana pesawat mendekat, ada rudal siap di setiap sudut. Masyarakat umum tidak mengetahui lokasi pasti dari sistem ini, tetapi rumor telah beredar selama bertahun-tahun mengenai keberadaan sistem pertahanan rudal Avenger berteknologi tinggi di atap Gedung Putih. Meskipun kita mungkin tidak pernah tahu kebenarannya, satu hal yang pasti, terdapat banyak sistem laser yang mampu mendeteksi potensi ancaman udara hingga 1 mil jauhnya, yang memberikan peringatan kepada sistem pertahanan udara yang diperlukan, termasuk teknologi anti-drone. Nomor 13. Teknologi anti-drone. Meskipun wilayah udara di atas Gedung Putih telah ditetapkan sebagai zona larangan terbang yang ketat, mereka tidak sepenuhnya siap menghadapi ancaman baru dari teknologi drone. Pelajaran sulit ini dipetik pada awal tahun 2015, ketika sebuah drone berhasil mendarat di halaman Gedung Putih tanpa terdeteksi. Drone tersebut mampu menghindari sistem deteksi saat terbang karena minimnya tanda panas. Namun, begitu menyentuh tanah, semua alarm berbunyi, dan setiap agen di lokasi segera memasuki mode siaga. Tim keamanan segera bergegas ke tempat kejadian untuk mencari operator drone tersebut. Untungnya, penyebab insiden itu bukanlah serangan dari pihak jahat, melainkan seorang karyawan Gedung Putih yang hanya sekadar bersenang-senang setelah menyelesaikan shift mereka. Meskipun tindakan tersebut tampak sepele, hal itu mengungkapkan celah signifikan dalam sistem keamanan Gedung Putih. Dari situ, mereka menyadari bahwa terkadang pelajaran berharga harus dipelajari dengan cara yang sulit. Sejak peristiwa tersebut, Gedung Putih telah mengadopsi teknologi drone mereka sendiri yang dilengkapi dengan kamera keamanan. Drone-drone ini memberikan tim keamanan pandangan dari udara terhadap kompleks, dan bahkan dapat digunakan untuk menjatuhkan drone lain yang dianggap mengancam. Nomor 12. Baja dan beton. Meskipun mungkin tidak semenarik drone, rudal, atau laser tak terlihat, Gedung Putih dikelilingi oleh berbagai penghalang beton dan baja yang dirancang untuk mencegah kendaraan tidak diinginkan memasuki area tersebut. Kita mungkin jarang memikirkan hal ini,
Tetapi kendaraan dapat menjadi alat berbahaya yang mampu menembus keamanan dengan kecepatan tinggi, dan itu tentu saja bukan situasi yang diinginkan oleh Presiden maupun tim keamanan Gedung Putih. Kompleks ini harus dilindungi dari segala ancaman, bahkan yang paling mendasar sekalipun. Oleh karena itu, penghalang ini sangat penting. Pos pemeriksaan kendaraan tersebar di seluruh area. Banyak diantaranya dirancang khusus untuk menghentikan mobil yang melaju kencang. Bayangkan penghalang ini sebagai parit modern yang mengelilingi kastil yang kokoh. Pada tahun 2017, trotoar di sekitar Gedung Putih ditutup secara permanen dengan penghalang tambahan yang dirancang untuk menjaga jarak aman antara pejalan kaki dan kompleks, menciptakan zona perlindungan yang lebih luas. Nomor 11. Pencicip. Percaya atau tidak, upaya pembunuhan dengan meracuni masih terjadi, dan meskipun metode ini tampak sederhana, tindakan pencegahannya mirip dengan praktik di abad pertengahan. Presiden memiliki sejumlah pencicip makanan yang tugas utamanya adalah memastikan tidak ada zat berbahaya yang diselipkan ke dalam makanan mereka selama proses persiapan. Mungkin terdengar gila, tetapi dengan volume makanan yang masuk ke Gedung Putih setiap hari, kewaspadaan adalah hal yang sangat penting. Anggota staf ini tidak hanya bertugas menguji racun. Jika mereka menerima bahan makanan yang tidak layak, mereka akan menjadi yang pertama mengetahuinya. Ini memungkinkan Presiden untuk menghindari makanan yang dapat menyebabkan penyakit, menjaga mereka tetap sehat dan aktif di kantor Oval. Jika Anda meragukannya, lihat saja laporan dari tahun 2013 yang menyatakan bahwa Barack Obama menolak untuk menghadiri makan malam di acara Gedung Putih karena pencicip makanan tidak hadir. Selain itu, sebelum bahan makanan masuk ke dalam panci, Dinas Rahasia memastikan bahwa tidak ada yang merusak makanan. Setiap koki Gedung Putih juga menjalani pemeriksaan ketat sebelum dipekerjakan. Dengan demikian, jika ada zat berbahaya yang masuk ke dalam makanan Presiden, pencicip makanan akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya, dan staf medis Gedung Putih siap mengambil tindakan yang diperlukan. Nomor 10. Bantalan tekanan. Meskipun kamera keamanan 24 jam dan sensor inframerah telah dipasang, tampaknya itu masih belum cukup. Gedung Putih dilengkapi dengan bantalan tekanan yang ditempatkan dengan hati-hati dan sangat tersembunyi. Ada sensor yang terbenam di bawah rumput di halaman untuk memberitahu keamanan tentang pengunjung yang tidak diinginkan. Namun, bantalan tekanan ini lebih penting untuk melacak keberadaan Presiden di dalam gedung. Sensor-sensor tersebut ditempatkan di seluruh lantai bangunan, memungkinkan tim keamanan untuk mengetahui di mana Presiden berada setiap saat. Dengan melacak jejak kaki, mereka dapat memprediksi kemana Presiden akan pergi selanjutnya, seolah-olah itu adalah peta pergerakan yang diperbarui 24 jam sehari. Jika terjadi kesalahan, kemungkinan besar tim keamanan akan mengetahuinya dalam hitungan detik, bahkan sebelum Presiden sendiri menyadarinya. Namun, menggunakan dan memantau bantalan tekanan ini bukanlah tugas yang mudah. Gedung Putih memiliki 6 lantai dan luas mencapai 55.000 kaki persegi, serta menampung ratusan anggota staf. Ini berarti ada banyak lalu lintas pejalan kaki setiap hari. Mengingat jadwal Presiden yang ketat dipenuhi dengan rapat, perawatan diri, dan waktu untuk hobi, kemungkinan besar para petugas keamanan yang terlatih akan siap mengawasi situasi dengan sangat cermat pada saat-saat tertentu. Nomor 9. Tidak sembarang orang bisa masuk. Jika Anda berpikir bisa masuk ke Gedung Putih kapan saja dengan mudah, pikirkan lagi. Meskipun kompleks Gedung Putih menerima sekitar 30.000 pengunjung setiap hari, hanya sekelompok kecil yang diizinkan masuk. Terdapat banyak tur yang ditawarkan dalam 11 bahasa berbeda, tetapi untuk bergabung dalam salah satu tur tersebut tidaklah mudah. Mereka tidak dapat membiarkan sembarang orang masuk. Jika Anda ingin mengikuti tur ke Gedung Putih yang terkenal itu, persiapkan diri untuk mengajukan aplikasi setidaknya 21 hari sebelumnya. Proses ini tidak hanya memberikan keamanan jumlah pengunjung yang akurat untuk hari itu, tetapi juga memungkinkan mereka melakukan pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh terhadap calon pengunjung. Meskipun terdengar seperti mimpi buruk birokrasi yang rumit, langkah ini sangat penting. Pemeriksaan meliputi alamat sebelumnya, catatan kriminal, afiliasi kelompok, dan daftar ini bisa berlangsung berjam-jam. Tak mengherankan jika sebagian besar area di Gedung Putih tetap terlarang bagi publik, bahkan selama tur berpemandu yang disertai penjaga keamanan tingkat tinggi. Beberapa ruangan di Gedung Putih harus tetap dirahasiakan dari orang-orang biasa selamanya. Meskipun membawa senjata api mungkin legal di Amerika Serikat, sebaiknya tinggalkan senjata tersebut di rumah sebelum Anda berkunjung ke Gedung Putih.
Nomor 8. Jendela anti peluru. Saat Anda melihat Gedung Putih secara langsung, sulit untuk tidak memperhatikan semua jendela yang ada. Dari pandangan luar, terdapat sekitar 22 jendela yang terlihat, tetapi sebenarnya, rumah Presiden memiliki total 147 jendela. Bahkan, Presiden duduk membelakangi jendela di kantor oval. Jika Anda memiliki niatan kriminal, mungkin Anda berpikir bahwa 147 jendela tersebut adalah 147 peluang berbeda. Namun, Anda salah besar. Setiap jendela di Gedung Putih terbuat dari kaca anti peluru ekstra tebal. Peluang seseorang untuk mendekati Gedung Putih dengan senjata api cukup tipis. Meskipun demikian, pada tahun 2012, seseorang berhasil menyelinap melalui celah keamanan dan mencoba menembak melalui salah satu jendela dengan senapan berkekuatan tinggi dari jarak lebih dari 2.000 kaki. Namun, usaha mereka sia-sia karena kaca balistik yang diperkuat mampu menangkap peluru tanpa kesulitan. Percaya atau tidak, teknologi ini relatif baru di Gedung Putih dan hanya dipasang dalam beberapa dekade terakhir, setelah insiden teroris di Oklahoma City. Keberadaan jendela anti peluru ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan Presiden dan Gedung Putih. Nomor 7. Anjing. Anjing bukan hanya sahabat manusia, mereka juga sahabat Presiden. Sangat umum bagi hewan peliharaan Presiden untuk berkeliaran di halaman Gedung Putih. Tetapi jangan kaget jika Anda melihat beberapa anjing penjaga yang setia. Manusia hanya dapat bergerak dengan 2 kaki. Jadi penting bagi beberapa teman berkaki 4 untuk segera tiba di lokasi jika diperlukan. Meskipun mungkin terdengar sedikit konyol bagi Gedung Putih untuk memiliki anjing penjaga, mereka telah membuktikan nilai mereka selama bertahun-tahun. Khususnya, anjing gembala Belgia telah digunakan oleh Dinas Rahasia sejak tahun 1975. Meskipun anjing-anjing ini adalah profesional terlatih yang siap mengejar, menggigit, dan menahan penyerang, mereka tetap aman untuk berada di sekitar anak-anak. Untuk menjadi anjing dinas rahasia, mereka harus menyelesaikan kursus pelatihan selama 20 minggu bersama pawangnya sebelum mulai bertugas. Anjing-anjing ini dapat bekerja hingga usia 10 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, anjing-anjing bernama Hurricane dan Jordan berperan penting dalam menyelamatkan Presiden Obama ketika seseorang berhasil melompati pagar Gedung Putih. Anjing-anjing itu segera dikerahkan dan berlari ke arah penyerang dengan kecepatan 30 mil per jam. Walaupun mereka mungkin menerima beberapa pukulan selama konfrontasi, mereka berhasil menjatuhkan penyerang dan menahannya hingga pawangnya tiba. Pelompat itu tidak hanya didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin, tetapi juga karena menyerang anjing penjaga Gedung Putih yang dianggap sebagai penyerangan terhadap petugas. Nomor 6. Anti-nuklir. Semoga kita tidak pernah menghadapi situasi seperti ini, tetapi ancaman perang nuklir adalah kenyataan yang sangat serius. Banyak, jika tidak semua, negara adikuasa di dunia memiliki akses ke senjata pemusnah massal ini. Sementara tugas sehari-hari Presiden melibatkan pengelolaan negara, pekerjaan terpenting mereka adalah memastikan kelangsungan hidup. Lantas, apa yang terjadi jika terjadi serangan nuklir di Amerika Serikat? Meskipun Gedung Putih tidak sepenuhnya anti-nuklir, ada bunker bawah tanah yang dirancang sebagai pengaman dalam keadaan darurat. Meskipun kita tidak mengetahui semua rincian tentang fasilitas tersebut, kita tahu bahwa terowongan bawah tanah dibangun pada tahun 1987 selama pemerintahan Reagan yang menghubungkannya dengan lift bawah tanah. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan presiden seperti Franklin D. Roosevelt membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkannya dari Gedung Putih ke Departemen Keuangan. Selain itu, Presiden George W. Bush difoto di ruang gawat darurat setelah serangan 11 September yang mengonfirmasi keberadaan fasilitas-fasilitas ini. Pada tahun 2010, sebagian besar halaman Gedung Putih digali selama 2 tahun, memicu spekulasi bahwa bunker berteknologi tinggi baru sedang dibangun. Proyek ini memakan waktu 2 tahun. Dan sejak saat itu, Gedung Putih belum merilis informasi tentang apa sebenarnya yang dipasang di dalamnya. Nomor 5. Pagar baja. Dengan adanya bunker bawah tanah rahasia, anjing penjaga, dan rudal anti pesawat, Anda mungkin berpikir bahwa Gedung Putih telah sepenuhnya terlindungi. Namun, Anda salah. Meskipun langkah-langkah tersebut mungkin terlihat lebih mengesankan, terkadang kesederhanaan adalah alat paling efektif. Contoh yang jelas adalah pagar Gedung Putih. Percaya atau tidak, pagar ini tidak selalu mengelilingi Gedung Putih.
Ada masa ketika halaman Gedung Putih terbuka untuk umum. Pada tahun 1801, Presiden Thomas Jefferson memasang pagar pertama yang cukup rendah, yang lebih berfungsi sebagai dekorasi dan simbol upacara daripada sebagai penghalang fungsional. Seiring berjalannya waktu, pagar ini mengalami banyak perubahan. Salah satu periode yang menarik adalah saat kepresidenan William Howard Taft, ketika dia membiarkan ternaknya berkeliaran di halaman depan. Namun, apa yang dulunya hanya penghalang sederhana kini telah berubah menjadi pagar besi dan baja setinggi 11 kaki, lengkap dengan ujung runcing tajam untuk menghalau pendaki. Fitur paling menarik dari pagar ini adalah teknologi penginderaan tekanan yang tersembunyi, yang memberitahu tim keamanan setiap kali seseorang menyentuhnya. Pagar ini memberikan arti baru pada konsep, apa yang dapat Anda lihat tetapi tidak dapat Anda sentuh. Nomor 4. Hantu. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk mengusir orang selain dengan menakut-nakuti. Selama sejarah panjang Gedung Putih, banyak orang datang dan pergi, sehingga tidak mengherankan jika banyak yang mengklaim bahwa tempat ini berhantu. Mantan presiden, ibu negara, dan anggota staf dikatakan sering menjelajahi lorong-lorong Gedung Putih. Tetapi satu sosok hantu tampaknya muncul lebih sering daripada yang lain, hantu Abraham Lincoln. Banyak cerita beredar tentang penampakan Lincoln, dengan anggota staf dan pengunjung melaporkan melihat sosoknya. Bahkan, Winston Churchill mengklaim bahwa Lincoln menyambutnya saat dia berada di kamar mandi Gedung Putih. Meskipun Anda mungkin tidak percaya pada hantu, sulit untuk meragukan kesaksian seseorang yang terhormat seperti Churchill. Dikatakan bahwa hantu Lincoln suka berkumpul di ruang oval kuning dan, tentu saja, di kamar tidurnya. Ibu negara Eleanor Roosevelt sering bekerja di sana dan mengaku melihatnya berkali-kali. Menariknya, anjing Rex milik Ronald Reagan juga dilaporkan menggonggong pada sosok Lincoln saat berdiri di ambang pintu kamar tidurnya. Mungkin roh Lincoln masih berkeliaran di lorong-lorong Gedung Putih sebagai pengingat bagi para pemimpin saat ini untuk selalu bersikap jujur. Atau mungkin dia ada di sana untuk membantu keamanan dengan menakut-nakuti setiap penyusup yang mencoba memasuki area terlarang. Nomor 3. Penembak jitu. Sekarang setelah kita menyingkirkan hantu dan makhluk gaib, kita dapat beralih ke tindakan keamanan yang lebih pragmatis. Kita tahu bahwa keamanan Gedung Putih memiliki banyak mata di langit berkat drone-drone mereka, tetapi jangan lupakan keberadaan para penembak jitu di atap. Atap Gedung Putih dipenuhi dengan penembak jitu yang dipersenjatai dengan senapan runduk berkekuatan tinggi, selalu mengawasi situasi dari ketinggian setiap hari. Penembak jitu ini sangat mengintimidasi, mengenakan pakaian serba hitam dan bekerja dalam tim. Mereka adalah beberapa yang terbaik di dunia. Sebagian besar di antaranya adalah mantan tentara. Penembak jitu Gedung Putih harus membuktikan kemampuan mereka setiap bulan dalam latihan, di mana mereka dituntut untuk mengenai target dari jarak 1000 yard. Jika mereka meleset, mereka harus meninggalkan pos mereka dan kembali lagi bulan depan. Keselamatan presiden adalah prioritas utama, dan hanya yang terbaik yang diperbolehkan bertugas. Untuk menunjukkan seberapa terampil mereka, penembak jitu ini kadang-kadang dapat terlihat jelas saat matahari bersinar dan langit cerah, mengingatkan kita bahwa mereka selalu mengawasi dengan penuh perhatian. Nomor 2. Penyaring udara. Sistem penyaringan udara di Gedung Putih adalah salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan Presiden Amerika Serikat. Meskipun penguji makanan beracun diperlukan, pencegahan penyakit parah atau bahkan kematian juga sangat bergantung pada sirkulasi udara yang baik. Membuka jendela tentunya akan mengalahkan tujuan kaca anti peluru, sehingga diperlukan sistem penyaringan udara yang efisien. Kebutuhan akan udara bersih dan segar sangatlah krusial, terutama ketika kita mempertimbangkan jumlah orang yang tinggal dan bekerja di Gedung Putih, ditambah dengan pengunjung yang datang setiap hari. Bayangkan jika salah satu dari mereka terinfeksi flu atau penyakit menular lainnya. Penyakit sangat mudah menyebar di lingkungan yang padat, dan begitu menyebar, bisa saja menjangkiti orang-orang yang berada di posisi tertinggi. Itulah sebabnya Gedung Putih dilengkapi dengan sistem penyaringan udara canggih. Sistem ini sangat penting karena tidak semua ancaman datang dalam bentuk yang terlihat. Dengan teknologi ini, Gedung Putih berusaha menjaga kesehatan dan keselamatan semua orang yang berada di dalamnya. Nomor 1. Dinas Rahasia. Dinas Rahasia adalah garis pertahanan pertama dan terakhir bagi Presiden Amerika Serikat, dan mereka dengan tulus akan menyerahkan nyawa mereka tanpa ragu. Didirikan pada tahun 1865,
Dinas rahasia dilatih khusus untuk melindungi presiden dan keluarganya sejak mereka masuk ke dalam kantor, serta selama 10 tahun setelah masa jabatan mereka berakhir. Ini adalah salah satu perlindungan terbaik yang ada, karena para agen terus-menerus menjalani pelatihan yang mensimulasikan berbagai situasi, mulai dari pelari yang mencoba memasuki halaman Gedung Putih hingga ancaman serangan nuklir. Para agen dinas rahasia selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan dan sering terlihat berpatroli di halaman Gedung Putih, bersenjata dengan pistol, senapan, dan senapan serbu. Di balik setiap anggota dinas rahasia yang terlihat, terdapat 2 agen lainnya yang tersembunyi, siap untuk merespon situasi darurat kapan saja. Dinas rahasia mempekerjakan sekitar 7.000 orang, dengan 1.300 diantaranya membentuk divisi berseragam. Sisanya terdiri dari profesional teknis dan dukungan administratif. Dalam menjaga kehidupan presiden, dinas rahasia selalu waspada. Mereka mengawasi makanan yang disiapkan, memantau kesehatan di kantor dokter, dan bahkan menjaga keamanan saat presiden berada di kamar mandi. Ketika presiden keluar, dinas rahasia memastikan bahwa mereka tidak pernah berada lebih dari 10 menit dari pusat trauma. Mereka bahkan membawa kantong darah presiden untuk transfusi darurat jika diperlukan. Dinas rahasia adalah sahabat presiden sekaligus musuh terburuk bagi para penjahat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.